تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita kembali untuk duduk di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, membaca, mempelajari kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada ayat yang dapat melembutkan hati kita kecuali ayat Al-Quran. Tidak ada ayat-ayat yang dapat menambah iman kita kecuali ayat-ayat Al-Quran. Mari kita niatkan Bapak Ibu, duduknya kita di dalam majelis ini untuk merubah hati kita menjadi lebih baik dan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Malam hari ini ayat 56, nggih. Kita baca sampai ayat 58 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما
ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Baik ya. Di ayat sebelumnya, ayat 55, tepatnya di ujung ayat Allah menyatakan Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepada akulah kalian kembali, dan aku akan memberikan keputusan di antara kalian terhadap apa yang kalian perselisihkan. Nah, waktu Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berselisih, ada yang beriman, ada yang ragu, ada yang tidak beriman. Ketika beliau wafat atau ketika beliau diangkat oleh Allah ke langit, maka setelah itu kaumnya berselisih juga. Ada yang mengatakan Nabi Isa tetap seorang rasul, ada yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, ada yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya. Bahwa bagi orang yang kafir ingkar terhadap Nabiullah Isa alaihissalam, ya, ini kita berbicara dalam konteks masa Nabi Isa, ya, maka Allah memutuskan bagi mereka azab yang berat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sedangkan bagi orang yang beriman, Allah memberikan keputusan kepada mereka berupa sempurnanya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Nah, ini hubungan ayat-ayat 56 sampai ayat 58 yang telah dengan ayat sebelumnya, ya. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir di masa Nabi Isa. Mereka membuat rencana tersembunyi untuk apa? Apa kemarin? Mereka membuat rencana tersembunyi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi makar mereka dibalas dan digagalkan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah. Bagaimana cara Allah menggagalkan mereka membunuh Nabi Isa? Allah serupakan salah seorang pengikut setia Nabi Isa, ya, yang mana dia bersedia untuk diserupakan dengan Nabi Isa, kemudian dia bersedia untuk dibunuh dan bersedia nanti kemudian dieksekusi oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi Isa menjanjikan kepada dia surga dan menjadi teman dekat Nabi Isa kelak di surga. Nah, sehingga yang dibunuh oleh mereka bukanlah Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nah, adapun prosesnya ada di ayat nomor 55. Ini sudah kita pelajari pekan kemarin. Bahwa proses pertama, mutawaffika idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Allah mewafatkan dulu. Setelah itu wa rafi'uka, diangkat, jamaah rahimakumullah. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dengan cara begitu Allah menyelamatkan Nabiullah Isa dari kejahatan orang-orang kafir. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak wafat. Itu tidak benar. Nabi Isa hidup dengan jasadnya di langit. Itu tidak benar. Dan nanti di akhir zaman Allah akan turunkan untuk melawan Dajjal. Tidak benar.
Karena tidak ada nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad kecuali mereka diwafatkan oleh Allah. Allah mengatakan wa ma kunta min qablika mir rasulin wa ma kunta mir rasulin min qablikal khuld, kata Allah. Tidak ada rasul sebelum engkau wahai Muhammad yang kekal. Tidak ada. Artinya semua mereka sudah diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi prosesnya diwafatkan, setelah itu diangkat. Nah, tujuannya ini semua untuk menyelamatkan Nabi Isa dari gangguan orang-orang kafir. Walaupun kemarin kita sempat membahas perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan diangkat dulu baru diwafatkan. Jadi diwafatkannya di langit. Jamaah rahimakumullah. Ya. Adapun mutawaffika di sini maknanya dibuat tidur. Jadi Nabi Isa dibuat tidur oleh Allah, setelah itu diangkat lalu diwafatkan di langit. Tapi pendapat sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan diwafatkan dulu, setelah itu baru diangkat. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini khususiyah ya. Khususiyah, dan ini hanya terjadi kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ayat 56 Bapak Ibu. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang kafir, فَأُعَذِّبُهُمْ, aku akan mengazab mereka, kata Allah. Nah, di sini Allah menggunakan kata aku. Ya. Kalau ada orang bilang aku, saya itu menunjukkan banyak hal. Nah, dan kebiasaannya ketika orang tidak menyebut nama, ya kan? Dia lebih menyebut dengan kata aku, saya, itu menunjukkan marah, Bapak Ibu. Ya. Jenengan kalau marah sama istri, Pak, nyebut aku atau nyebut papa atau nyebut abi lo nggak pernah gini misalnya, atau nyebut aku, saya, menunjukkan marah, menunjukkan murka, jamankullah, ya kan? Begitu juga kita menyebut orang lain ketika dia marah kepada kita, dia nggak akan menyebut dirinya dengan dengan namanya, ya. Tapi dia akan menyebut dirinya dengan kata aku, saya, dan seterusnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah murka kepada orang-orang kafir di masa Nabi Isa dan orang kafir di setiap masa. Tapi dalam ayat ini berbicara orang kafir di masa Nabi Isa yang mana mereka punya rencana yang tersembunyi untuk membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, Allah murka kepada mereka. Karena Allah murka, maka Allah mengazab mereka. Kata Allah, fa'u'adzibuhum, aku akan mengazab mereka azaban syadidan, azab yang berat. Ya. Azaban syadidan dalam Al-Qur'an Bapak Ibu disebutkan sebanyak 7 kali ya. Di dalam 7 surat, jemaah rahimakumullah. Nah, azaban syadidan, azab yang berat atau hukuman yang berat. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat ini Bapak Ibu, bahwa orang yang punya rencana tersembunyi, rencana yang tersusun rapi untuk membunuh Nabiullah Isa alaihissalam, setelah peristiwa itu, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian yang dibunuh oleh mereka adalah orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa. Nah, setelah peristiwa itu Bapak Ibu, mereka diazab oleh Allah dengan azab yang berat di dunia, kemudian kelak di akhirat. Nah, apa azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia? Nah, ini ulama tidak menyebutkan jenis azabnya. Jadi saya ngecek di dalam beberapa kitab tafsir itu tidak ada ulama tafsir yang menyebutkan, jemaah rahimakumullah, bentuk azabnya seperti apa. Tapi ada salah satu kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Beliau mengatakan, amma azabul kafir fid dunya fahuwa min wajahaini. Adapun azab orang kafir di dunia bisa dari 2 sisi.
Yang pertama al-qatlu was-sibyu wa ma syakalahu. Yang pertama kata beliau, mereka dibunuh, mereka ditangkap dan sejenisnya. Jadi kalau ada orang kafir dibunuh di dunia ini, maka bagi mereka itu adalah sebuah azab. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah ma yalhaqul kafir minal amrad wal masaib, yaitu mereka mendapatkan siksaan berupa musibah atau sakit, jemaah rahimakumullah. Nah, sehingga kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau ada orang kafir sakit apa saja, maka sakit itu sebagai hukuman awal dari Allah untuk dia sebelum hukuman yang berat kelak di akhirat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, adapun jenis azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir yang mana mereka membuat makar untuk membunuh Nabiullah Isa alaihissalam, ini tidak disebutkan secara jelas oleh ulama tafsir. Ya kan? Wallahu taala alam. Yang jelas mereka mendapatkan azab di dunia, azab yang berat, jemaah Allah. Kemudian wal akhirah. Ternyata azab yang berat itu ditimpakan oleh Allah kepada mereka tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Nah, inilah kerugian ketika seorang menjadi kafir. Ya, Allah mengazab mereka di dunia dengan penyakit, dengan musibah, dengan pembunuhan, dengan penangkapan, dengan kemiskinan. Dan bila mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan diazab pula di akhirat dengan azab yang lebih besar. Jemaah rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan orang beriman, jemaah rahimakumullah. Nah, orang beriman, Bapak Ibu, azab mereka kadang di dunia sebagai penghapusan azab di akhirat. Misalnya orang kalau berzina, dia sudah menikah tapi dia berzina, hukumannya apa? Dirajam sampai mati, dilempari batu. Itu azab atau bukan? Azab itu hukuman, dan itu hukuman yang berat, Bapak Ibu. Tapi hukuman itu Allah berlakukan di dunia untuk menghapus hukum di akhirat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Orang beriman yang mencuri, apabila harta yang dicuri itu mencapai nisab, nisabnya berapa? Nisabnya 1 gram emas. Sekarang 1 gram berapa? 1 juta. 1,5 juta. Oh, beda pendapat ya. Ala kulli hal ya. Anggaplah 1 juta. Saya nggak tahu harga emas Bapak Ibu ya. Baik, 1 juta. Jadi kalau ada orang mencuri yang mana barang atau harta yang dicuri itu nilainya 1 juta, dia kena potong tangan. Nah, hukuman di dunia bagi orang beriman tujuannya untuk menghapus hukuman di akhirat. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berzina." Kata Rasulullah, "Mana buktinya?" Kata dia, "Ya Rasulullah, aku berzina." Kata Rasulullah, "Tunggu kamu hamil." Nah, ternyata wanita itu hamil, datang lagi ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini buktinya, aku telah berzina." "Tunggu anakmu lahir," kata Nabi. Nah, setelah anaknya lahir, datang lagi, "Ya Rasulullah, aku berzina, tolong rajam aku." Subhanallah Bapak Ibu ya. Kemudian kata Nabi, "Tunggu kamu menyusui anakmu selama 2 tahun." Setelah 2 tahun datang lagi ke Nabi. Kalau orang sekarang nggak mungkin datang lagi, paling dah lupa atau melarikan diri. Kemudian, "Ya Rasulullah, aku sudah menyusui anakku 2 tahun. Kapan aku dirajam?" Kata Rasulullah, "Sekarang." Dirajam oleh para sahabat. Setelah itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Lalu Nabi mengatakan, Allah menerima taubat wanita ini. Allah menerima taubat wanita ini. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah telah membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi hukuman di dunia bagi orang beriman untuk menghapus hukuman di akhirat. Kalau kita di dunia ini Pak, dihukum dengan musibah, dengan sakit yang berkepanjangan, dengan apa? Dengan kemiskinan, dengan kesulitan, ya kan? Itu insya Allah akan menjadi sebab penghapusan hukuman di akhirat, Bapak Ibu. Ya. Nah, adapun kebaikan nanti bagi orang beriman Allah sebutkan di ayat 57, Bapak Ibu. Ya.
Kalau orang beriman mendapatkan kebaikan itu DP sebelum Allah memberikan surga kepadanya kelak di akhirat, ya. Baik. Sedangkan bagi orang kafir, jamaah rahimakumullah, azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia tidak dapat menghapus azab mereka di akhirat, nggak bisa. Hukuman yang Allah timpakan di dunia berupa penyakit, kematian, pembunuhan, penangkapan, kemudian musibah dan lain sebagainya, kemiskinan, itu tidak dapat menghapus hukuman mereka di akhirat. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, fa'u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Aku akan azab mereka dengan azab yang berat di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ya. Tapi bagi orang beriman, azab di dunia menghapus azab di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi, ummati hadhihi ummatum marhumah. Umatku ini umat yang dikasihani oleh Allah. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Tidak ada azab untuknya di akhirat. Adzabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal qatl. Azab bagi orang beriman, bagi umatku kata Nabi, di dunia ini al-fitan, fitnah, ya, waz-zalazil, guncangan, gempa, tsunami dan sebagainya, wal qatl, dan pembunuhan. Jadi kalau ada orang beriman dibunuh, itu azab yang Allah timpakan kepada dia di dunia, tapi menghapus azab yang ada di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ya. Karena dia membunuh orang lain, maka hukumannya harus dibunuh. Nah, hukuman dibunuh dia itu, Bapak Ibu, menghapus hukuman dia di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini keuntungan ketika kita menjadi orang beriman. Ya. Keuntungan ketika kita menjadi orang beriman, jamaah rahimakumullah, ya. Asalkan kita jadi orang mukmin yang taat. Walaupun orang beriman di dunia ini dipenjara sama Allah. Ya kan? Kita dipenjara dengan apa? Dipenjara dengan perintah dan dipenjara dengan larangan. Dipenjara dengan kewajiban, dipenjara dengan keharaman. Jamaah rahimakumullah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kita lanjut. Azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Jadi jelas ayat ini Bapak Ibu. Allah menetapkan azab yang berat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Tidak mungkin mereka selamat dari azab, dan tidak ada seorang pun yang menolong mereka untuk selamat dari azab. Nah, sehingga di dalam ayat ini ada dua jenis hukuman yang Allah berikan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Satu, azab yang berat. Yang kedua apa? Tidak ada penolong. Wa ma lahum min nasirin. Kalau ada azab itu berat tapi ada penolong, masih mending, jamaah rahimakumullah. Ini sudahlah azabnya berat ditambah tidak ada penolong. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman kelak di akhirat Bapak Ibu, kalau dosa mereka lebih banyak daripada kebaikannya, mereka dihukum oleh Allah, tapi mereka masih ada peluang untuk mendapatkan apa? Nasir, penolong. Nah, penolong itu bisa dari temannya yang soleh. Penolong itu bisa dari anaknya yang soleh. Penolong itu bisa dari sedekahnya. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Bukankah kita pernah membaca hadis, ketika orang soleh masuk surga, mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, mana kawanku dulu yang sholat bersamaku, puasa bersamaku, ngaji bersamaku? Kata Allah, kalau nggak ada di surga berarti di neraka. Ya. Kemudian orang soleh itu berkata, ya Rabb, izinkan aku menyampaikan rekomendasi untuk mengeluarkan sahabatku, aku bersaksi dia adalah orang baik. Maka Allah mengizinkan dia untuk menjemput sahabatnya di dalam neraka. Subhanallah. Masuk dia ke neraka. Loh, nggak kebakar, buatan. Jangan bayangkan api neraka itu seperti api dunia. Api neraka itu makhluk, Bapak Ibu. Makhluk seperti orang yang bisa merasa,
bisa memandang, bisa menimbang siapa yang harus dibakar dan siapa yang tidak. Nah, sehingga nanti ketika orang masuk ke dalam neraka, jemaah rahimakumullah, itu ada yang dibakar semuanya, ada yang dibakar sebagian. Yang dibakar semuanya adalah orang kafir sebagaimana ayat ini, adzaban syadidan, azab yang berat. Adapun orang beriman yang masuk neraka, orang muslim yang masuk neraka karena dosanya lebih banyak, maka dia tidak dibakar semuanya, dibakar sebagian saja. Nah, tergantung apa yang berdosa. Kalau yang berdosa matanya, maka yang dibakar adalah matanya tok. Kalau yang berdosa lisannya, maka yang disiksa lisannya. Ada hadis menyebutkan wailun lil a'qabi minan nar. Celaka, dibakar oleh api neraka, tumit yang tidak dibasahi ketika berwudu. Berwudunya cuma ditendang-tendang, tumitnya nggak basah. Kata Nabi, itu tumit nanti akan dibakar oleh api neraka. Yang dibakar tumitnya tok. Jemaah rahimakumullah. Ada orang yang dibakar perutnya, Bapak Ibu. Kenapa? Di perutnya itulah tumbuh daging dari makanan yang haram. Maka yang terbakar perutnya. Sehingga ketika orang soleh datang ke neraka untuk menjemput temannya, ya kan? Mereka masih bisa mengenali karena apa? Wajahnya tidak terbakar. Nah, ini keuntungan. Jadi kalau kita bicara jeleknya orang muslim itu di akhirat, seandainya dia masuk neraka, Allah tidak akan menimpakan azab yang berat. Karena tidak semua anggota badannya terbakar. Jamaah rahimakumullah. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi bagi orang kafir Allah mengatakan dan menetapkan wa ma lahum min nasirin, tidak ada nasir. Di dunia mereka kalau dapat hukuman, ada nggak penolongnya? Dihukum dia, misalnya kan, diponis bahwa ininya palsu, ininya ini dan seterusnya. Akhirnya dia harus dituntut, harus dihukum. Tapi ada nggak penolong dia? Banyak, jamaah rahimakumullah. Di akhirat nggak ada. Di akhirat nggak ada lawyer, Bapak Ibu. Ya, di akhirat nggak bisa nyogok hakim yang paling adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi mereka tidak ada penolong, jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini juga dalil Bapak Ibu bahwa Allah akan mengazab sesuai amal perbuatannya. Ya. Allah akan membalas sesuai amal perbuatannya. Karena mereka kafir, maka ditetapkan azab yang berat untuk mereka. Ya. Kata Nabi, al jaza min jinsil amal. Manusia itu tergantung daripada amalnya. Balasannya tergantung daripada amalnya, jemaah rahimakumullah. Disebutkan dalam beberapa riwayat ya, bahwa Nabi pernah melihat, hadis sahih, orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu, ya kan? Jadi Nabi melihat kepalanya, dia menghancurkan kepalanya dengan batu. Atau ada malaikat yang menghancurkan kepalanya dengan batu. Lalu kemudian jemaah rahimakumullah, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang yang belajar Al-Quran, mereka mengerti kebenaran Al-Quran, tapi mereka meninggalkan. Mereka tidak beriman dan tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian Nabi melihat lagi wanita dan laki-laki yang telanjang. Lalu dia dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Ketika apinya dinyalakan, mereka berdua berteriak. Ya. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, kepada malaikat Jibril, siapa dia wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, dia adalah para pelacur dan pezina. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Nabi SAW melihat seseorang yang digantung secara terbalik. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu dari mulutnya keluar darah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia? Kata malaikat Jibril, dia adalah orang yang buka puasa padahal belum masuk waktunya. Hati-hati ya. Ya. Orang yang buka puasa padahal belum masuk waktunya. Kalau di zaman Nabi, ini adalah orang munafik. Ya. Orang-orang munafik, jemaah rahimakumullah. Mereka tidak tulus melaksanakan ibadah kepada Allah, hanya pencitraan, ya kan? Coba bayangkan, orang buka puasa belum waktunya aja azabnya begitu. Apalagi orang yang tidak puasa. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Nabi melihat lagi seseorang, sekelompok orang perutnya besar, Bapak Ibu.
perutnya besar sekali. Ya. Perutnya sangat besar, jemaah rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan kalbuyut, seperti rumah saking besarnya itu. Lalu di dalam perutnya itu ada banyak ularnya. Ya. Kemudian Nabi bertanya, dan ular itu bisa dilihat dari luar. Coba, yang bikin dia malu itu adalah ularnya kelihatan dari luar. Nauzubillah min dzalik. Kalau sekarang ada orang perutnya besar, tapi kan kita tidak tahu apa isinya. Apakah pentol atau ke apa? Kita tidak tahu. Dia marahimukumullah. Tapi di akhirat ketika ada orang perutnya besar sekali, kelihatan dari luar isinya adalah ular. Ditanya oleh Nabi, malaikat Jibril menjawab, haula'i akalatur riba. Mereka itu adalah para pemakan riba. Jadi orang yang makan harta riba, dia makan apa? Makan ular. Jamaah rahimakumullah. Jadi azab itu Allah siapkan sesuai amalnya masing-masing. Tapi kalau orang itu kafir, Bapak Ibu, maka Allah tetapkan kepada mereka azaban syadidan, azab yang berat di dunia dan di akhirat. Kemudian wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan adapun orang-orang beriman dan mereka membuktikan imannya dengan amilus salihat, beramal saleh. Ya, berarti muslim saleh, orang muslim yang soleh. Orang soleh ini Bapak Ibu, muslim mukmin yang soleh itu tolak ukurnya minimal melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Dah, kalau panjenengan melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, insya Allah termasuk orang soleh. Tapi ini orang muslim yang soleh, ya Bapak Ibu, ini tingkatan nomor 4. Jadi tingkatan orang mulia itu ada 4 ya. Tingkatan nomor 1 adalah Nabi dan Rasul. Allah sebutkan di surah An-Nisa, may yuti'illaha war rasula. Nah, sebentar saya cekkan nomor ayatnya. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ayat 69. Ya. An-Nisa ayat 69. Itu 4 tingkatan orang mulia. Tingkatan nomor 1 ini yang paling tinggi, nggak ada yang bisa ngalahkan ini, yaitu an-nabiyyin, para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, as-siddiqin. Faulaika maladina anamallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Ya, betul. As-siddiqin. As-siddiqin ini yaitu orang yang jujur keimanannya dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan perbuatannya, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ya, kita pernah nggak Pak melakukan sesuatu tapi bukan karena mengharapkan pahala dari Allah? Sangat pernah, jemaah rahimakumullah. Ya, sedangkan as-siddiqin berarti kita tidak termasuk siddiqin. As-siddiq ini seperti Abu Bakar. Abu Bakar memerdekakan budak, Bapak Ibu, membeli budak, setelah itu dimerdekakan, padahal harga budak itu mahal. Bayangkan ya Pak, beli budak 1M misalnya, setelah itu dibebaskan. Padahal orang saat itu membeli budak biasanya untuk dijadikan budak kembali. Ya, sampai ditegur oleh bapaknya, apa kamu ini wahai Abu Bakar, kamu buang-buang duit, harusnya kamu mengambil manfaat dari budak itu, kenapa kamu setelah membelinya kau bebaskan? Apa kata Abu Bakar? Tidak ada yang aku harapkan kecuali pahala dari Allah. Nah, ini namanya apa? Siddiq. Makanya beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah rahimakumullah. Golongan yang kedua. Golongan ini masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga asy-syuhada, orang yang mati syahid. Nah, yang keempat as-salihin, orang-orang soleh, minimal melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Maka Allah mengatakan fayuwaffihim ujurahum. Nah, yuwaffi ini dari kata wafat. Kenapa kematian itu disebut dengan wafat? Wafat artinya sempurna, karena Allah telah menyempurnakan usianya dan rezekinya. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, indah sekali bahasanya di sini.
Allah menyempurnakan pahala mereka di akhirat. Ya, Allah menyempurnakan pahala. Berarti kalau bahasanya sempurna sebelumnya sudah dikasih atau belum? Sudah dikasih. Nah, makanya kata Nabi SAW bahwa jika orang beriman melakukan kebaikan, Allah memberikan kebaikan itu di dunia dan juga di akhirat. Kebaikan di dunia apa? Berupa rizki, ketenangan, kebahagiaan, anak yang baik, keluarga yang tenang. Itu adalah balasan dari Allah atas amal solehnya. Dan kelak di akhirat Allah akan menyempurnakan pahala untuk mereka. Jamaah rahimakumullah. Bahkan ada hadis yang indah, sangat indah ini ya, riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu. Ada seorang sahabat tanya ke Rasulullah, "Ara'aita ar-rajul ya'malul 'amal minal khairi wa yahmaduhu an-nas 'alaihi?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang melakukan amal soleh? Dia berusaha menyembunyikan amal solehnya, tapi ternyata orang lain tahu. Lalu orang lain memuji dia, menyanjung dia, mengatakan dia sebagai orang yang soleh. Ya, apa jawaban Nabi? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang beriman sebelum Allah nanti kasih kabar gembira di akhirat. Nah, subhanallah. Artinya apa? Itu tidak termasuk riya. Itu tidak termasuk sum'ah. Itu tidak termasuk sombong. Karena dia tidak berniat untuk menampakkan kepada orang lain, tapi ternyata orang lain itu tahu dengan sendirinya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi kita ini Pak, kalau udah berusaha menyembunyikan amal kita, ya kan? Tapi ternyata ada aja yang tahu, karena sekarang zaman media sosial. Jamaah rahimakumullah. Ya kan, kita udah berusaha menyembunyikan bahwa kita ini umrah kemarin gitu kan. Sampai ketika ada orang tanya, mau kemana Pak? Keluar kota. Kemarin kemana? Keluar kota misalnya. Tetapi masih ada saja yang tahu. Akhirnya orang itu memuji, maka jangan takut. Ya, itu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah di dunia. Ya, dan nanti Allah akan sempurnakan di akhirat. Nah, itu makna dari kata fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Ya. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai alias membenci az-zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, zalim itu kalau kita merujuk ke ayat yang lain adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Baik. Kenapa orang yang berbuat dosa itu disebut zalim? Ya, kalau dia berbuat dosa kepada orang, mencuri, membunuh, oke lah. Tapi kalau berbuat dosa kepada Allah, kenapa dia disebut zalim? Karena dampak buruk dari dosa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Makanya doa Nabi Adam itu, Rabbana zalamna. Ya kan? Kalimatnya zalamna. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Karena dengan berbuat dosa kami telah menyakiti diri kami sendiri. Jadi kalau kita berbuat buruk, sesungguhnya yang kita sakiti bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena dampak dari dosa itu Bapak Ibu akan kembali kepada pelakunya. Ya. Maka Allah menyatakan la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang yang zalim, ya, orang yang banyak berbuat dosa. Dzalika natsluhu. Itu adalah natsluhu, ayat-ayat yang kami bacakan kepada alaika, kepada engkau wahai Muhammad, minal ayati, dari ayat-ayat, wadzikril hakim, dan peringatan yang bijaksana, kata Allah. Maksudnya tentang kisah Nabiullah Isa, kemudian balasan bagi kaumnya yang beriman dan kafir kelak di akhirat. Itu adalah termasuk ayat-ayat yang dibacakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah ayat-ayat yang bijaksana. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi tahu tentang kisah Nabiullah Isa, lalu bisa menyampaikan kepada umatnya, padahal Nabi tidak hidup di masa Nabi Isa, karena Allah membacakan kisahnya kepada beliau melalui malaikat Jibril, Bapak Ibu. Ya. Wallahu taala alam bisawab.
Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.